Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jamaah Pondok Cantik dan kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian kitab Nashaikhud Diniyah, marilah pengajian pada hari ini kita mulai, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Shahifah 50. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Qala alaihi salatu wassalamu lirrajuli alladzi qala ya Rasulullah qad kathurat alayya syara'ihul Islam famurni bisai'in atasabbatu bihi faqala lahu la yazalu lisanuka ratsban min dzikrillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, sungguh banyak bagiku syariat-syariat Islam, maka perintahkan aku sesuatu yang bisa saya buat pedoman, yang bisa saya buat pegang teguh dengan sesuatu tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang tersebut, la yazalu lisanuka ratsban min dzikrillah. Jangan henti-henti lisanmu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang yang mengatakan bahwasanya syariat Islam itu macam-macamnya adalah banyak, kemudian dia menginginkan sesuatu yang bisa dibuat pedoman di dalam hidupnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hendaknya lisanmu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad addal ulama rahimahumullah min fadhailidz dzikri wa arjahiyatihi ala ghairihi minal a'malis sholihah annahu tumkinul mudawamah alaihi fi jami'il awqat wal akhwal li'annahu ghairu mu'aqqatin bi waqtin bal huwa ma'murun bihi 'ala dawam. Para ulama sungguh telah menghitung keutamaan-keutamanya zikir dan keunggulan zikir terhadap yang lain dari amal-amal soleh, bahwasanya zikir tersebut ini bisa dilakukan dengan istiqomah dalam waktu-waktu yang ada, keadaan-keadaan yang ada, karena memang zikir itu adalah amalan yang tidak dibatasi dengan waktu. Jadi keutamaannya, kelebihannya zikir daripada amal-amal soleh yang lain, bahwasanya zikir tersebut merupakan amalan ibadah yang bisa dilakukan terus-menerus di sepanjang waktu dan sepanjang masa. Karena memang zikir itu merupakan sesuatu yang tiada dibatasi dengan waktu. Balwa ma'murun bi 'alad dawam. Bahkan zikir itu merupakan sesuatu yang diperintahkan untuk terus-menerus atau selamanya. Wa yata'attahul muhdis wal junub wal mashhul wal farih walaha kadza ghairuh minas sholati was shaumi wat tilawah. Bahkan zikir itu merupakan sesuatu yang diperintahkan untuk selamanya dan bisa dilakukan oleh orang yang hadas, orang yang junub, dan juga orang yang sibuk, orang yang nganggur, dan lain-lain. Tidak seperti itu amalan-amalan yang lain.
seperti sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran. Fa innalaha syaraitu tatawaqqafu 'alaiha wa awqatun la tasihhu ila fiha. Karena sesungguhnya amalan-amalan yang lain yaitu sholat, puasa, membaca Quran itu merupakan amalan yang mempunyai beberapa syarat untuk bisa melakukannya, beberapa waktu yang tiada sah kecuali di dalam waktu tersebut. Wa afdalul a'mal as-shalah wa hiya mamnu'atun fi nahwi thulutsin nahar min ba'di sholati subhi ila irtifa'is samsi wa min ba'di sholatil asri ilal ghurub. Amalan-amalan yang paling utama yaitu sholat, dan sholat itu tidak diperbolehkan umpamanya di sepertiga siang hari, dari setelah sholat subuh sampai naiknya matahari, dan juga setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Wasaumu mamnuun illa finnahar. Kalau ibadah puasa ini juga dilarang kecuali pada siang hari. Wa qiraatul Qur'anul Karim mamnu'atun ala sahibil jinabati wa ghairu mahbubatin min sahibil asghal allati tafarraqal qalbu bi haitsu la yajtami'u ma'a qalbu wa dzalika alam li hurmatil Qur'an wa jalalatihi. Sedangkan membaca Al-Quranul Karim ini dilarang juga bagi orang-orang yang jinabat, orang-orang yang tidak dalam keadaan gembira, yaitu orang-orang yang punya kesibukan-kesibukan yang bisa mengganggu hatinya. Seumpamanya dia dengan membaca Al-Quran hatinya ini bersedih dan yang lain. Hal itu karena untuk memuliakan Al-Quran dan keagungan Al-Quran, sehingga di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang hina, ini tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Berbeda dengan zikir. Kalau zikir ini tidak ada batas waktu, tidak ada batas tertentu sebagaimana halnya sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Wa amma dzikru faqad wasa'allahul amra fihi rahmatan li ibadihi wa minnatan alaihim. Sedangkan zikir merupakan ibadah yang oleh Allah diberi keluasan waktu karena merupakan rahmat Allah terhadap hambanya dan anugerah. Wa ma'adzalika fal mu'natu fihi qalilatun wal kulfatu khafifatun bin nisbah ila ghairihi. Fa fuddila dzikru min hadhil haysiyah fa faddala dzikru min hadhil haysiyah ghairahu min al-a'mal. Di dalam zikir ini tidak membutuhkan rakaat atau membutuhkan dengan sedikit sekali dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga dengan kulfah yang ringan ya, dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kesulitannya ringan dibanding ibadah-ibadah yang lain, sehingga zikir ini mempunyai kelebihan dibanding ibadah-ibadah tersebut ya. Dari segi seperti ini maka zikir tersebut itu melebihi daripada amalan-amalan yang lain. Walaupun toh dalam segi yang lain ya kalah zikir tersebut. Wa in kana li ba'dihha fadlun alaihi min haisiyatin ukhra. Meskipun amalan sebagian amalan ini akan lebih utama dibanding zikir dari segi yang lain. Famin khususiyatil dzikri khiffatul mu'nah fihi ma'a fadlihi.
Dari keistimewaannya zikir merupakan biaya yang ringan di dalam berzikir ini, tidak membutuhkan segala sesuatu lah. Beda dengan sholat harus punya pakainya mukena, kemudian menutup aurat dan lain sebagainya. Jadi biayanya sedikit, ini adalah zikir. Padahal keutamanya lebih banyak. Wa annaha tumkinul mudawama alaihi, sehingga zikir tersebut itu merupakan ibadah yang mungkin untuk dilaksanakan terus menerus, hatta annahu yambaghi liman yakunu ala halihi yukrahu lahu fiha ayyadhkurullah bilisanihi, sehingga sayugianya bagi orang yang dalam keadaan tertentu dimakruhkan untuk melakukan zikir misalnya. Jadi dalam keadaan tertentu misalnya seseorang ini makruh untuk melaksanakan zikir, maka sebaiknya orang itu juga masih berzikir kepada Allah dengan secara sirri. Ayat qur'an bilisanihi ini makruh hukumnya. Misalnya ketika di jamban, kemudian saat jima, itu hendaknya Allah yaghfula an dzikrillah. Meskipun dalam waktu-waktu tertentu dimakruhkan untuk berzikir dengan lisan, seperti ketika di kamar kecil, kemudian ketika jima, maka hendaknya jangan dilupakan, tetap berzikir tapi di dalam hatinya. Allah yaghfula an dzikrillah biqalbihi kadzalik. Qala ulama billah rahimahullah, fala tazalu rahimakallahu dzakiran. Dawuhnya para ulama billah, ya, semoga mereka mendapatkan rahmat dari Allah, maka janganlah berhenti untuk selalu berzikir. Wa in kunta soni'an wa mukhtarifan wa mulabisan lisa'in min asghariz dunya. Meskipun kamu dalam keadaan orang yang bertukang, kemudian bekerja, kemudian melakukan sesuatu dari pekerjaan-pekerjaan duniawi, tetap bisa untuk melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, tapi kita tetap bisa melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falazim az-dzikra ma'adzalik biqalbik. Maka hendaknya kamu tetap berzikir kepada Allah dengan hati, wa bilisanik, dan dengan lisannya semampunya, hasbal imkan. Kalau nggak mampu dengan lisan karena sedang melakukan sesuatu, ya dengan hatinya. Wa in dzakartallaha fi sirrika, meskipun kamu berzikir kepada Allah dalam hati. Wa bi haitsu tusmi'u nafsaka, ya, sekira kamu mendengarnya sendiri. Faqat asobta wa aksanta, maka hal itu merupakan kebenaran dan merupakan kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, khairul dzikril al khafiyyu wa khairul rizqi ma yakfi. Dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebaik-baik zikir yaitu zikir yang samar, ya, zikir yang khafi. Kemudian wa khairul rizki, dan sebaik-baik rizki yaitu ma yakfi, sesuatu yang telah mencukupi, ya, sesuatu yang cukup. Ini adalah rizki yang paling baik, ya, bukan sesuatu yang lebih dari yang cukup, ya. Misalnya kecukupannya 1 juta, ya itulah rizki yang paling baik. Kemudian kalau 2 juta ini masih kalah dengan yang 1 juta tersebut, karena memang cukupnya adalah 1 juta. Wa fil ayatil karimah wa fil ayatil karimah wa dzkur rabbaka fin nafsika tadarru'an wa khifah, al ayat. Dan di dalam ayat Al-Qur'an, berzikirlah
terhadap Tuhanmu di dalam hatimu dengan tadarru dan juga dengan samar, ya, al-ayah. Wa in jaharta bidzikri ma'al ikhlas lillahi fihi wa lam tusawwis bisababi dzalik ala musallin wala qari'in bi haitsu takhallatu alaihi salatahu wa qira'atahu fala ba'sa bil jahri. Dan jikalau kamu mengeraskan zikir, ya, dengan ikhlas kepada Allah di dalam berzikir dan tidak mengganggu dengan sebab zikir tersebut itu kepada orang-orang yang sedang melakukan sholat dan orang-orang yang membaca Al-Quran, bi haitsu takhallatu alaihi sholatahu wa qira'atahu, sekira kamu itu bersama-sama, ya, di dalam berzikir tersebut itu terhadap sholatnya orang yang sholat, kemudian bacaannya orang yang baca Al-Quran, kok tidak mengganggu, ya, maka hal itu tidak masalah dengan zikir yang keras. Fala man'a minhu, maka hal itu tidak dilarang. Bal huwa mustahabun, bahkan itu merupakan sesuatu yang baik, ya, selama ya tadi catatannya tidak mengganggu orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran. Wa mahbubun, ya, mustahab wa mahbub. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u az-dzikra li dzikrillahi ala wifqi ma dzakarna minal ikhlas. Meskipun hal itu juga dilakukan bersama-sama jamaah, misalnya bersama-sama banyak orang yang kumpul untuk berzikir kepada Allah, ya, dengan ikhlas tadi, wa adamit taswis, dan tidak adanya mengganggu orang lain, orang yang sholat dan yang membaca Al-Quran tadi, wa alal musallin, taswis alal musallin wa talin, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan lain-lain, fadzalika mangdzub, maka hal itu merupakan sesuatu yang disunatkan. Jadi membaca bersama jamaah, berzikir bersama jamaah dengan ikhlas dan tidak ada taswis kepada orang yang sholat dan orang yang membaca Al-Quran dan yang lain-lain, maka hal itu merupakan kesunahan dan sesuatu yang diharapkan di dalam agama, ya. Mangdzubun ilai wa murghabun fihi. Wa qad waradat bi fadlihi al akhbar. Banyak terjadi atau banyak diriwayatkan beberapa hadis tentang keutamanya berzikir, ya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha ta'ala yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala illa ghafara lahum. Bahwasanya tidak ada kelompok atau jamaah yang berkumpul di dalam masjid Allah yang mereka berzikir kepada Allah, mereka mengharapkan dengan zikirnya yaitu ridho Allah, kecuali Allah pasti memberikan ampunan kepada mereka. Wa badala sayyi'atahum hasanatin, dan Allah akan mengganti keburukan-keburukannya jamaah tersebut itu menjadi kebaikan-kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga ada hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak ada kelompok yang sedang berduduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di situ dikerubung oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan akan diturunkan ketenangan oleh Allah, dan Allah akan mengelompokkan orang tersebut itu pada orang-orang yang ada di sisinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza marartum biriyadil jannah farta'u.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian semua berjalan-jalan melewati pertamanan surga, maka hendaknya engkau raihlah, engkau pangonlah ya. Kemudian ditanya Mariyadul Jannah, qala khalaquz zikri. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah ditanya, apa itu yang dimaksud dengan pertamanan surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu perkumpulan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayatin majalisuz zikri ya, di riwayat yang lain bukan khalaquz zikri, akan tetapi tempat-tempat zikir kepada Allah. Wa warada fil hadis at-tawil alladzi awwaluhu inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yatslubuna majalisaz dzikri tsumma saqa al hadis ila anqal fi akhirih fayaqulullah lil malaikah ushidukum anni qad ghafartu lahum ay lidzakirina wa ataituhum ma yas'aluna wa antuhum mimma yasta'iduna. Dan diriwayatkan di dalam hadis yang panjang, yaitu hadis yang awalnya inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di bumi, yang mencari-cari orang-orang yang sedang berzikir. Kemudian Rasulullah meruntutkan hadis sampai dawuhnya Rasulullah di dalam akhirnya hadis, fayaqulullah lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum ya, saya menyaksikan kepada kalian semua bahwasanya saya telah mengampuni mereka-mereka yang sedang berzikir ya, ayidzakirina wa ataituhum ma yas'aluna, dan aku berikan mereka apa yang mereka minta, wa altuhum mimma yasta'iduna, dan aku selamatkan mereka dari apa yang mereka minta keselamatan. Fataqulul malaikah fihim fulanun abdun khata'un ya. Kemudian malaikat berkata, di dalam orang-orang yang berzikir tersebut ini ada seseorang hamba yang salah, hamba yang melakukan kesalahan. Wa innama marra fajalasa ma'ahum ya. Orang ini berjalan kemudian dia ngumpul bersama-sama mereka ya, ikut bersama-sama orang yang berzikir. Ada orang melakukan banyak kesalahan kemudian nimbrung kepada para jamaah ikut berzikir. Fayaqulu ta'ala hum al-qaum la yasqa bihim jalisuhum al-hadis ya. Allah dawuhnya Allah, mereka yaitu golongan-golongan yang tidak celaka mereka bersama teman duduk mereka ya, mereka dan para teman-temannya semuanya, berarti termasuk orang yang baru datang tadi. Al-hadis wa huwa masyhur, hadis ini adalah hadis yang masyhur. Waqad ikhtara jama'atun min ahli thariqatis tasawuf al-jahra bidzikri wal ijtima' bidzalik ya. Ada sebagian jamaah dari ulama-ulama ahli thariqah tasawuf, yaitu memilih zikir dengan suara yang keras, zikir dengan suara, zikir dengan jahar, dan berkumpul di dalam melakukan berzikir ya, awal ijtima' bidzalik ya, yaitu jamaah bareng-bareng melakukan zikir dengan jahar. Walahum fi dzalika taraiqu ma'rufatun, mereka di dalam melakukan zikir dengan jahar tadi itu memiliki jalan-jalan atau torekoh-torekoh yang diketahui bersama-sama. Wah taro akharuna al-israr bihi. Kemudian ada ulama yang lain memilih zikir ini dengan suara lirih atau dengan israr. Wal jami'u ala khairin min rabbihim ya. Semuanya ini adalah merupakan kebaikan ya,
dari Tuhan mereka, wasadatin dan kebenaran dari torekoh mereka ya. Baik itu jahar atau syirri, ini ya memang itu jalan dari Tuhan mereka ya. Sesuai dengan torekoh mereka, rahimahullah wa nafa'ana bihim ya. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada mereka dan memberikan manfaat kepada mereka. Summa inna ahla hadhihi tariqah a'ni tariqat tasawuf la ya'diluna bidzikri syai'an wa alaihi ta'wiluhum wa bihi sughluhum ba'da iqamatil faraid wa ijtinabil maharim. Kemudian ahli torekoh, ahli tasawuf tadi tidak akan pindah dari melakukan zikir ya, tidak akan pindah dari perbuatan ibadah berupa zikir tersebut. Jadi ahli torekoh ini memang ibadah jalannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berzikir itu merupakan pegangan mereka. Jadi ahli tasawuf merupakan penggaweannya, pegangannya yaitu berzikir. Wa fi syughluhum, itu memang perbuatan mereka, penggaweannya setelah melakukan hal-hal yang fardu dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ba'da iqamatil faraid wa ijtinabil maharim. Wa bihi ya'murunal murid wasalik li tariqihim ya. Dan dengan berzikir itu ahli tasawuf itu memerintahkan kepada muridnya dan orang-orang yang beribadah mengikuti jalan mereka. Jadi para murid, para salik yang mengikuti jalan ahli tasawuf ya diperintahkan untuk melakukan zikir. Wa ya'khuduna 'alaihi al-ahda bil mudawam 'alaihi. Dan mereka ahli tasawuf itu mengambil janji kepada muridnya untuk bisa melaksanakan terus-menerus istiqomah mudawamah terhadap zikir, mulazamah terhadap zikir. Wal mulazamatu lahu ma'a syara'id wa adabin lahu. Disertai dengan syarat-syarat dan etika-etika kepada ahli tasawuf tersebut di dalam jalannya ahli tasawuf. Di dalam jalannya ahli tasawuf. Az-zikrulillahi ahammuha wa akadduha. Zikir kepada Allah yang paling penting dan paling diharapkan, disunatkan. Jadi berzikir kepada Allah itu yang paling penting dari torekoh mereka dan yang paling disunahkan oleh mereka. Wa dzikru ala anwa'in katsirah ya. Zikir ini macamnya banyak. Walikulli nau'in minha fadlun, dan dari salah satu atau dari tiap-tiap macamnya ini punya kelebihan dan pahala yang besar. Fadlun wa thawabun azim wa fihi fawaid wa manafi. Dan di dalam berzikir tersebut juga mempunyai faedah dan juga manfaat-manfaat yang banyak. Manafi'u jammatun walahu samaratun wa atharun syarifatun. Dan dalam berzikir tersebut ini juga mempunyai buah, mempunyai hasil yang mulia. Famin anwa'i dzikri, di antara macam-macamnya zikir yaitu yang paling utama dan paling afdol yaitu la ilaha illallah ya. Bal huwa asrafu wa afdaluha la ilaha illallah. Di antara macam-macamnya zikir, bahkan merupakan zikir yang paling mulia dan paling utama yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri, zikir yang paling utama la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa afdalu doa alhamdulillah. Sedangkan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, merasa atau bersyukur kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dawuhnya Rasulullah lagi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah ya. Sesuatu yang saya ucapkan yang paling utama dan para nabi ucapkan setelahku yaitu la ilaha illallah. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
berkata ya, fima yarwihi, di dalam apa yang telah ia riwayatkan dari Allah ya. Jadi Rasulullah telah meriwayatkan hadis dari Allah yang berbunyi la ilaha illallah hisni, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah betengku, penjagaku. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk penjagaku, masuk betengku, umina min azabi, maka ia akan terselamatkan dari siksaku. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jaddidu imanakum ya, perbaharuilah iman-iman kalian. Qala, kemudian qalu, sahabat berkata, wa kaifa tujaddidu bima imanana, nujaddidu imanana ya. Qalu wa kaifa nujaddidu imanana. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbarui iman kami? Qala, Rasulullah bersabda, ikthiru min qouli la ilaha illallah ya. Aksir ya, aksiru min qouli la ilaha illallah ya. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, subhanallah nisful mizan. Kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah itu merupakan separuhnya timbangan amal. Walhamdulillah mamlu'uhu ya, yang sedangkan alhamdulillah ini yang memenuhi timbangan tadi, dipenuhi oleh alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah yang memenuhi timbangan. Wala ilaha illallah laisa laha dunallah hijabun ya. Kemudian la ilaha illallah ini tidak ada bagi la ilaha illallah ini antara Allah dan antara la ilaha illallah itu dengan Allah itu hijab. Jadi antara la ilaha illallah ini dengan Allah tidak ada penghalang sama sekali. Yaitu wis nggak ada penghalangnya. Jadi sudah dekat sekali dengan Allah. Wa warada anna amudan min nurin waqifun baina yadayillah ya. Dan juga ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ada tiang ya, dari cahaya yang berhenti ya di antara Allah ya. Ada tiang yang besar dari cahaya yang berhenti di antara Allah. Fa idza qala al-qail la ilaha illallah ihtazza dzalik. Kemudian ketika orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah, ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka tiang itu horek, ihtazza dzalik, dzalikal amud. Wa yaqulu Allah, kemudian Allah berkata lahu kepada kemudian Allah berkata kepadanya, uskun, diamlah ya, kepada cagak tadi, kepada tiang tadi. Kemudian Allah berkata kepada tiang yang horek tadi, uskun, diamlah. Fayaqulu, kemudian tiang tadi ini berkata, kaifa askun walam taghfiru liqailiha. Bagaimana askun, bagaimana saya berhenti, walam taghfir, engkau tidak mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampean tidak mengucapkan, sampean tidak mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kok saya suruh dia? Fayaqulu Allah qad ghafartu lahu. Kemudian Allah berkata kepada tiang tadi, sungguh saya telah memberikan ampunan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Fayaskunu, kemudian tiang tadi berhenti. Wa warada aidan annal abda idza qala, kemudian ada riwayat lagi bahwasanya seorang hamba ketika mengucapkan la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatin illa makadha. Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah maka tidak akan lewat ya,
tidak akan lewat kalimat la ilaha illallah itu tidak akan lewat tidak akan melewati sesuatu kejelekan di dalam buku catatan amal, kecuali pasti la ilaha illallah ini akan menghapus kepada kejelekan tadi. Hatta tajida hasanatan, tidak akan bisa melewati buku catatan kecuali menghapusnya, sampai dia menemukan kebaikan. Sehingga annal abda idza qala la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatin illa mahadha hatta tajida hasanatan fataskun. Kemudian kebaikan tersebut itu menjadi tenang, ya, menjadi tenang atau menjadi menetap di sisinya ila jambiha, ya. Atas kunu, maka la ilaha illallah tadi menjadi bertempat di sisinya kebaikan tersebut. Wa warada aidon an laukana samawati sab'un wal aradun as-sab'u wa ma fihinna fi kaffatin. Ada riwayat lagi, sesungguhnya jikalau langit-langit yang 7, bumi-bumi yang 7, dan apa yang ada di dalamnya langit dan bumi tadi ini ada di suatu cangkok timbangan, ya, satu cintung timbangan, sedangkan wala ilaha illallah dan kalimat la ilaha illallah fi kafatin ukhra, ya, kalimat la ilaha illallah itu di cintung yang lain atau di cangkok yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini akan melebihi, akan memenangkan, akan lebih berat daripada apa yang ada di langit dan di bumi beserta langit dan buminya. Wa ma warada fi fadli hadhil kalimah katsirun, ya, apa yang sudah diterangkan di dalam hadis tentang keutamaan kalimat-kalimat la ilaha illallah ini banyak sekali, syahirun dan juga terkenal sudah. Wal qasdu al itharah dunal istiqsal, tujuan di sini adalah memberi isyarah saja, memberikan petunjuk saja, bukan berlebih-lebihan. Wa yakfi fi ma'rifati fadliya annaha al kalimah allati yadkhulu bihal insan fil Islam, ya, cukup untuk mengetahui keutamaannya la ilaha illallah ini, bahwasanya la ilaha illallah ini adalah suatu kalimat yang menjadi syarat masuknya seseorang di dalam agama Islam. Wa man khutima lahu indal maut biha faza bisa'adah al abadiyah, dan barang siapa yang diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah ketika mati, maka orang itu akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung selamanya. Allati la saqawata ba'da, yang tiada celaka setelahnya. Allahumma ya karim nas'aluka antuh yinana wa tumitana wa taba'athana ala qawli la ilaha tub'ithana ala qawli la ilaha illallah mukhlisina. Ya Allah, wahai zat yang mulia, saya memintamu untuk menghidupkan kami dan mematikan kami, membangkitkan kami atas ucapan la ilaha illallah mukhlisina, ya, dengan ikhlas, wa walidina, dan orang-orang tua kami, wa akhbabina, dan para kekasih-kekasih kami, wal muslimina, dan orang Islam semuanya. Amin. Semoga Engkau kabulkan doa kami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
fi la ilaha illallah, di dalam kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di dalam lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, apa dawuhnya Rasulullah, mangqalaha asara marrat, barang siapa yang mengucapkannya 10 kali, karena kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, maka orang itu seperti orang yang memerdekakan ya 4 budak dari 4 orang dari putra-putra Ismail. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, mangqala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'ata marrat, ya, mengucapkannya kalimat tersebut ini setiap hari 100 kali, kanat lahu adlu athari riqabin, maka hal itu sama ya, menyamai ya, 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat untuk orang tersebut 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus dari orang tersebut 100 keburukan. Wa kanat lahu khirzan nasaiton, dan hal itu merupakan penjaga dari setan. Yaumahu dzalik, pada hari itu, hatta yumsiya walam ya, sampai waktu sore, pada hari itu sampai waktu sore. Jadi saya ulangi, barang siapa yang setiap harinya mengucapkan 100 kali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka hal itu sama dengan 10 budak, dan akan dicatat untuk orang itu 100 kebaikan, dihapus untuk orang tersebut 100 keburukan, dan hal itu akan menjadi penjaga dari setan pada hari itu sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa rajulun amila amtara minhu, sampai hatta yumsiya ya, walam ya'ti, tidak ada seseorang yang membawa sesuatu yang lebih utama dibanding apa yang atau kecuali ya apa yang dibawa oleh orang tadi, kecuali seseorang yang bisa mengamalkan lebih banyak dari orang tadi. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang lain yang mengimbangi keutamaannya daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu tadi itu sampai 100 kali. Tidak ada, kecuali orang yang bisa mengimbangi kebaikannya, keutamanya, yang bisa melakukan lebih banyak daripada orang tadi, yaitu lebih daripada 100. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lam yasbiqha amalun, maka tidak ada yang bisa menyalip, bisa menandingi ya amalan yang lain daripada kalimat tadi. Walam yabqa ma'a khati'atun, dan insyaallah dengan ucapan kalimat tadi ini tidak akan menempati suatu keburukan, berarti tidak akan ada kesalahan atau keburukan bagi orang yang telah mengucapkan, orang yang telah berzikir kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin afdhali anwa'i dzikri wa ajma'iha qaulu subhanallah ila akhirih, wallahu alam bisawab. Ada kurang lebihnya minta maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.